Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan, we need good parents. Ya, kita tidak bisa perbaiki yang sekarang. Kalau saya, sudahlah. Yang saya bilang yang kedua adalah masyarakat itu kurang aware dengan pentingnya menjaga identitas para korban. Itu menurut saya yang kedua. Jadi kita perlu membekali juga masyarakat terkait privacy. Itu penting. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan mungkin yang paling terakhir yang bisa kita lakukan. Halo Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby, di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Kitanya sebagai individu, kita harus belajar mengelola emosi kita. The demon, like you said, Baby, kita semua punya demon itu. Toh, men especially. Apalagi kalau men itu punya power. And that's the problem with men. If they have power, they will abuse it. Most men, ya. Karena saya juga men. And I'm not trying to, dan saya berusaha untuk tidak abuse itu. Cuman yang saya mau bilang adalah men pada saat dia mau punya power, they have to learn to control themselves. Itu dari laki-laki, dari saya. Women, they need to learn to take care of themselves. Karena women juga punya kontribusinya terjadi itu. Dan orang jarang membicarakan ini. They just blaming on the wrongdoers. Yes. Toh, tanpa kemudian kau lihat ada faktor-faktor. Saya lanjut sedikit soal bagian ini karena jarang dibicarakan. Jadi contoh misalnya, menurutmu kenapa orang pakai stiletto ke kantor? Perempuan kenapa pakai stiletto 8 cm? What's the point of that? Hak tinggi. Apa fungsinya? Untuk menarik perhatian. Oke. Perhatian siapa? Orang-orang sekitar. Specifically. Men. Of course it is. Karena begini. Pada saat naik itu kaki. Toh. Pinggul akan terangkat naik juga. Dan ada penelitian bilang attractiveness-nya perempuan itu meningkat pada saat, mohon maaf, pinggulnya naik sekian derajat. Itu secara bawah sadar psikologi evolusi mengindikasikan kalau perempuan itu fertil. Jadi semakin, mohon maaf, naik itu pinggulnya berapa derajat, codingnya laki-laki itu akan berpikir, oh ini orang fertil. Makanya laki-laki akan attract secara seksual ke perempuan itu. Begitu juga dengan makeup sebenarnya. Kenapa? Why you make your pipi blush? What's the point? Sebenarnya itu secara biologis lagi toh. When women sexually aroused, their face turn red. Jadi sebenarnya ada cues halus gitu yang somehow secara sadar atau tidak sadar. Nah ini psikologi dalam. Secara sadar atau tidak sadar, most likely tidak sadar, yang mengatakan bahwa come look at me, I'm attractive. Ya syukur-syukur kalau laki-lakinya well regulated ya. Tapi kalau laki-lakinya agak-agak nih terpancing nih. Walaupun memang let's say 90% salahnya laki-laki. But there is still some percentage bagaimana itu kemudian di-trigger. Makanya saya selalu bilang, jangan kau tinggal malam perempuan. Untuk cewek-cewek. Apalagi di ruang tertutup dengan, biar teman angkatanmu apa dan lain-lain. Karena kasus di fakultas itu banyak dari semua deh. Mulai dari mahasiswa, staff, sampai tendik. Semua. Dan sebenarnya itu terjadi because there is a chance. Makanya kalau saya for women, close the chance, minimize the chance, don't give them chance, don't trust them. Jadi jam berapa Mini? Banyak juga orang. Kalau sedikit orang pulang kok, go. Gitu sih. So mungkin secara general itu yang bisa saya sampaikan sih. Oke. Tadi penyampaiannya Kak Mato sangat baik dan sudah sangat mendalam ya Kak. Nah mungkin
Mungkin bagi Kak Mato secara dosen Fakultas Psikologi, mungkin Kak Mato sendiri punya perspektif mengenai bagaimana sih cara fakultas meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di kampus. Yang pertama, cara fakultas regulasi mahasiswa. Walaupun kalian senormatif apapun, saya bisa lihat di bawah sadarmu itu seperti apa. Maksudnya, kayak tadi saya bilang, walaupun secara sadar kalian secara normatif, enggak ji temanku gini. No, down there you want something, especially men. Seriously. Jadi menurut saya, regulate them. Put some hours. Itu yang pertama. Karena ada juga, ya kalian tahu beritanya kan, maksudnya ada juga pernah ada berita sama mahasiswa. Gitu. Jadi menurut saya, regulate them. Perlakukan jam malam. Strict. Apalagi we all religious. What's with that so-called religion? We're not using it well. Maksud saya itu yang bisa dilakukan sebenarnya fakultas. Yang kedua mungkin kalau sudah ada indikasi ya diusut. Dan itu kalau sudah terjadi kan. Kalau saya tidak terlalu fokus ke yang sudah terjadi. Saya fokus ke preventif. Dan preventif tadi adalah regulasi. That's it. That's all. Pakai regulasi, pakai jam malam, buat aturan. Jangan terlalu dibebaskan. Bebas boleh, tapi ada batas. Jangan juga terlalu dikekang. Menurut saya kampus sudah ngasih banyak kebebasan. Anak-anak boleh nongkrong dan lain-lain. Dan bukan cuma masalah itu. Masalah minuman keras juga. Drugs. I mean, come on. Regulate this. Jadi maksud saya, itulah seperti itu kurang lebih, baby. Toh regulate them. That's it. Oke. Karena kita sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, mungkin tadi Kak Mato sudah menjelaskan sedikit bagaimana sih cara mahasiswa untuk menanggapi atau menghindari pelecehan seksual itu terjadi. Tadi kan salah satunya untuk wanita itu kan kita harus lebih strict to ourselves, kayak punya jam malam. Terus untuk laki-laki juga ya how to control your demands, let's say. Nah, mungkin selain itu Kak, mungkin ada tips and trick bagi mahasiswa untuk menghindari pelecehan seksual itu terjadi pada dirinya sendiri. Selain yang tadi Kak Mato sudah jelaskan. Tips and trick ya. Yang pertama sebenarnya jangan buka kesempatan itu terjadi. Gitu. Kita sudah punya value-nya, whatever religion is ya. Tadi saya sudah bilang kita tuh religious. Saya tidak sebut agama apapun. Tapi any kind of religion yang kita punya itu bisa kita pakai. Jadi just follow that rules gitu. So let's say kita Muslim gitu kan, satu kamar dengan lawan jenis, avoid that gitu. Ada di agama ikutin saja itu. Gitu. Tidak muluk-muluk gitu. Itu yang pertama. Jangan buat celah gitu. Toh. Dan kedua, don't be too naive. Apa yang saya maksud don't be too naive itu begini. Saya tahu itu temanmu, tapi itu laki-laki. Yang kedua itu laki-laki, gitu kan. So don't be too naive. Tetap berhati-hati. Saya sampaikan ini bukan cuma ke temanmu ya, tapi maksudnya misalnya baby kemudian sama teman laki-laki, enggak, tapi sama yang lain juga, semisal dosen let's say atau staff seperti itu. Just avoid the chance. Jadi kalau diajak ketemu dan lain-lain, open space. Toh, jadi itu yang saya bisa pointing. Dan yang terakhir tadi, minimize the stimulus. Minimalisir saya senang kalian pakaiannya bagus dalam artian sopan ya. Dan itu bagus. Makanya di kampus juga perlu berpakaian sopan itu untuk meminimalisir stimulus sebenarnya. Sebenarnya itu untuk melindungi kalian dan mereka yang tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Itu sih kalau saya lihat tips and trick yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, teman-teman, kita nih sudah berada banget di penghujung acara nih Kak. Aduh, sangat sedih ya, kita sudah berada di penghujung acara dan saya sudah tidak punya pertanyaan lagi. Nah, mungkin Kak Mato sendiri punya
apa sih Kak yang kayak punya pesan dan kesan mungkin, atau punya pesan-pesan buat para mahasiswa di sana, buat para pendengar kita juga nanti, atau pesan-pesan untuk para pelaku, pesan-pesan untuk para korban mungkin, supaya kejadian ini itu tidak berulang lagi Kak. Apalagi kan seperti berita-berita sekarang banyak sekali, sangat miris sekali, banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Seperti itu Kak. Mungkin adakah pesan dan kesan atau pesan-pesan untuk para mahasiswa, untuk para pendengar di rumah? Mungkin pelaku dulu ya. Tadi saya sudah terlalu banyak fokus di korban ya mungkin ya. Pelaku itu yang pertama, go get some help. That's the best thing you can do. Go get some help. Perilaku kekerasan apapun bentuknya yang melanggar norma itu salah satu indikasi kecenderungan kepribadian antisosial, atau mungkin kalau kita sebut bahasa popnya psikopat. Jadi itu indikasi psychopathy behavior itu salah satunya. Jadi kalau kita sudah ada perilaku, niat dan perilaku malah melecehkan, itu sudah tanda-tanda antisocial behavior. Dan itu semakin sering dilakukan, dia bisa jadi orang antisocial. Antisocial itu bukan takut bersosialisasi, antisocial itu psikopat, that's it. Gitu. Jadi, dan itu salah satu gangguan juga, itu pathological. Selain gangguan, itu juga melanggar hukum. Jadi, yang pertama, if you don't want to get punished, dan ketika kamu tahu motifmu, nafsumu ada untuk melakukan itu, fantasimu sudah ada untuk melakukan itu, dan mungkin sudah dilakukan, go get some help. Atau sebelum dilakukan, go get some help. Saya punya beberapa klien seperti itu. Dia punya keinginan untuk melecehkan anak SD, anak TK mau disodomi seperti itu. Sudah ada di fantasinya. Dan bagusnya dia pergi ke psikolog. So it never happens. Jadi kalau saya, go get some help. Seperti itu. Dan biar tidak ada pelaku lagi, well, we need to raise a good human. Simple as that. Kalau orang-orang ini sudah tidak bisa disembuhkan, fine, so be it. Kita fokus ke calon-calon manusia berikutnya. Itu dari segi pelaku. Kalau satu lagi tadi dari untuk korban mungkin atau mahasiswa. Untuk korban ya, atau mahasiswa. Well, speak up to the people that you trust. Kalau saya bilang speak up, jangko juga asal barbarik speak up gitu. You cannot trust everyone. Bocor, kalau dia bocor habis dia. Malu ndak akan datang ke kampus terus. Jadi kalau saya percaya bicarakanlah pada orang yang kalian percaya, dan kalau perlu profesional. Kalau semisal di psikologi ya, semua kalian punya banyak dosen psikolog. Mereka tahu kode etik. They know what to do. Jadi you can speak to them. Dan itu akan aman disikapi atau ditindaklanjuti. So speak up to the person that you trust, atau ke orang-orang yang memang legitimate to keep your secret, atau yang tidak akan meng-abuse secretmu. Karena mereka itu biasanya pengen ngomong tapi pas ngomong di-abuse lagi. Toh rahasianya kemudian akan dibocorkan. So speak up to your trust ones, dan ke orang-orang yang legitimate untuk menampung secret kalian. So that's it. Oke, itu tadi sudah menjadi pesan dan kesan untuk para pendengar di rumah. Nah, untuk para pelaku, cari bantuan secepat mungkin. Kalau memang sudah ada niatan, itu sudah termasuk ke dalam salah satu cara paling pertama untuk melakukan pelecehan seksual. Dan untuk para korban dan untuk para mahasiswa di rumah yang alhamdulillahnya tidak pernah menjadi korban pelecehan seksual ataupun pelaku, cari teman yang bisa kalian trust, yang bisa kalian percaya untuk share your condition. Terima kasih
Kak Mato sudah meluangkan banyak waktunya, sudah sharing-sharing sama kita mengenai pelecehan seksual dan memberikan banyak edukasi kepada para teman-teman di rumah mengenai pelecehan seksual. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video ini di YouTube BEM Kema Fakultas Psikologi dan Spotify BEM Kema Fakultas Psikologi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.